Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pada saat pagi hari ini, kita mau mengambil saat teduh sejenak. Bahwa pertolongan ibadah pada saat pagi hari ini datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memimpin dan memberkati ibadah pada saat pagi hari ini dari awal hingga selesainya. Amin. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Demikianlah bunyi Mazmur pada saat pagi hari ini. Tuhan adalah gembala kita. Dia yang begitu luar biasa. Dia selalu memberkati kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita buat Tuhan melalui pujian ini. Mari kita pujikan bersama. Tinggikan dirimu. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Kita bermazmur bagi nama-Nya, karena hanya Dia yang mampu mengatasi langit dan bumi. Sungguh mari kita pujikan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan atas
Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kudus. Bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Memberkati setiap kami ya Bapa, biarlah puji-pujian ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang boleh kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Baik itu berkat kesehatan, kekuatan, berkat apapun itu ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh kecukupan, bahkan berkelimpahan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita dan begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami dan ajari kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Engkau berkati kami, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati dan pikiran kami dan boleh menguatkan setiap iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah via virtual ini. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan bersama dengan kita. Suka duka diizinkan Tuhan terjadi dalam minggu ini, dan semuanya itu baik untuk kita sekalian. Mari waktu yang spesial ini kita gunakan dengan baik. Kita buka hati, buka pikiran, buka kitab suci. Dan marilah kita mempersiapkan diri dengan benar. Saudaraku, kita akan melihat atau membaca daripada kitab Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan 12. Dalam kesempatan ini, ayat-ayat tersebut dan dasar inilah saya akan berbicara tentang eklesiologi. Dari kata eklesia yang maksudnya itu diartikan gereja, tapi yang dimaksudkan adalah gereja bukan bangunan fisik, tetapi adalah orang percaya. Bagaimana perjalanan orang percaya jemaat purba atau jemaat mula-mula? Dari kitab suci yang kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-12 menyatakan fakta yang mesti harus kita ketahui kita sebagai eklesia. Fakta yang pertama, Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus itu sang penyembuh. Tuhan Yesus itu sang penyembuh. Itu faktanya. Karena dalam latar belakang ini, waktu itu ada orang sakit lumpuh di gerbang indah. Petrus masuk ke bait Allah lewat gerbang tersebut. Orang itu sakit sudah 40 tahun lebih. Dia di sana ketemu dengan Petrus. Singkat cerita bahwa dia dijamah dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dari Nazaret. Ia bisa sembuh, bisa berjalan. Kemudian Rasul Petrus dan Yohanes itu meninggalkan bait Allah mau pulang, tapi orang berkerumun mengerumuni orang yang sakit lumpuh itu, yang sudah sembuh juga mengerumuni itu Petrus. Kemudian Petrus berkata, "Kau pikir karena kebaikan kami, karena kesalehan kami, orang sakit ini bisa sembuh? Bukanlah demikian. Orang sakit ini bisa sembuh karena dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pernyataan ini dan Petrus langsung mengajarkan di dalam Tuhan ada kebangkitan. Nah, karena pernyataan inilah Petrus kemudian ditangkap dan kemudian dimasukkan di dalam tahanan. Pada waktu besok harinya Petrus kemudian dihadapkan kepada sidang mahkamah agama. Sidang ini sidang istimewa, Bapak Ibu.
Di sana diceritakan pemimpin-pemimpin Yahudi, itu ahli Taurat dan imam besar, dan juga keturunan imam besar. Pagi itu mengadakan sidang dengan terdakwa Petrus dan Yohanes. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Petrus dihadapkan dengan situasi yang sedemikian, dan kemudian didahului dengan pernyataan seperti ini. Dengan kuasa mana dan dalam nama siapakah kamu berbuat demikian? Ini kasusnya adalah Petrus mengajarkan kebangkitan. Dalam Yesus ada kebangkitan. Dan inilah yang menyebabkan para Saduki marah. Orang Saduki tidak percaya dengan roh, dengan jin. Dia tidak percaya dengan adanya setan. Dia tidak percaya dengan adanya malaikat. Bahkan dia tidak percaya adanya kebangkitan. Karena itu mereka marah dalam hal ini. Dan ini didominasi oleh golongan imam-imam pada waktu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah pernyataannya. Lalu Alkitab ceritakan bahwa Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, maksudnya yang dikuasai Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dibimbing oleh Roh Kudus. Kemudian dia berkata, jika kami melakukan kebajikan dan harus mempertanggungjawabkan perihal kesembuhan orang yang lumpuh menjadi bisa berjalan, ya inilah yang akan saya sampaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus merasa dia berbuat kebajikan. Dia tidak membuat onar. Dia dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Dia tidak melakukan sesuatu yang kejahatan. Justru Petrus ini melakukan kebajikan. Semestinya tidak disoal masalah ini. Saudaraku, ini ada hal yang penting buat kita. Jika saudara sekalian melakukan kebajikan, melakukan sesuatu yang baik, itu adalah baik di hadapan Tuhan. Dia kemudian Petrus menunjukkan jalan. Di dalam Yesus ada kebangkitan. Walaupun orang Saduki tidak percaya, tetapi Petrus menyampaikan karena Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati, hidup lagi. Dari pernyataan Petrus yang seperti itu, yang tidak diperkirakan oleh orang-orang Saduki, oleh golongan imam, oleh ahli Taurat, ternyata bilangan orang percaya bertambah menjadi 5.000 jiwa. Itu artinya apa? Sebenarnya masyarakat itu perlu mengerti, perlu tahu tentang hal ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang mesti harus kita percayai, kita laksanakan. Kita memang memberitahu kepada orang yang belum tahu. Kita mendoakan mereka yang sakit supaya sembuh. Saudaraku, kemudian Petrus melanjutkan, kalau aku harus diadili dengan aku melakukan kebajikan, maka ketahuilah hai kamu para pemimpin agama orang Yahudi, dan kamu bangsa Israel, orang yang sakit ini bisa sembuh. Ini karena di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang kuasa, dia bisa berjalan, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa masuk dalam rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan karena kesalehan daripada Petrus, ini bukan karena kebaikan daripada Petrus, tapi karena kuasa Yesus Kristus dia bisa berjalan. Karena itu saudaraku, saat ini adalah saat sangat-sangat menjadi pergumulan bangsa kita Indonesia dengan adanya C19 Corona ini. Mari saudaraku, kalau engkau percaya bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan dan sanggup menyembuhkan, hari ini pula kau akan dijamah Tuhan manakala kau menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Kita iman di sana, Bapak Ibu. Yang kita lihat di dalam bagian ini adalah
sebagai penyembuh. Adapun hamba Tuhan, adapun siapa saja yang mendapat karunia ini, mereka adalah hanya Allah, di mana saluran berkat itu disampaikan. Yang menyembuhkan sebenarnya Yesus Kristus. Itulah fakta pertama yang kita bisa lihat dan yang kita harus ketahui. Fakta yang kedua yang dinyatakan Alkitab adalah Yesus Kristus itu hidup. Pengertian hidup bukan hidup di dunia waktu itu. Dia sebenarnya sudah diserahkan kepada Pontius Pilatus. Di hadapan Pontius Pilatus, Yesus itu ditolak oleh bangsa Yahudi. Kemudian dijatuhi hukuman mati, disalibkan. Kemudian dia dikuburkan. Kuburannya dijaga oleh tentara. Kuburannya disegel oleh Pilatus. Tapi sesuai dengan firman-Nya yang Ia sampaikan, nanti aku akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Hari ketiga yang dimaksudkan adalah pada Minggu pagi Yesus Kristus bangkit dari kematian. Ia menang dari kematian. Dia menaklukkan kuasa gelap. Dia sekarang hidup. Itu sebabnya orang Kristen setiap hari Minggu beribadah di gereja. Sebenarnya ini bermakna apa? Jangan hanya rutinitas Bapak Ibu. Saat saudara di gereja, sebenarnya saudara sedang memperingati hari kemenangan. Hari yang membuat kita seperti ini. Itulah hari kemenangan. Maut sudah dikalahkan, kuasa gelap sudah dihancurkan oleh kuasa Yesus Kristus. Jadi kalau saudara di gereja, hatimu harus berkata seperti itu. Aku harus menang karena pemimpinku menang, dan aku ada di gereja untuk mengingat kemenangan Tuhan dari antara orang mati. Ini yang dikatakan Yesus Kristus itu adalah hidup. Karena itu di dalam Alkitab dikatakan apa? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang, yaitu kamu, para pemimpin Yahudi, para ahli Taurat, sekarang menjadi batu penjuru, menjadi sentra. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah menarik. Banyak orang membuang Yesus dengan caranya karena apa? Kurang memahami bahwa Yesus Kristus itu memang dibuang, tapi sekarang kalau kita ceritakan itu menjadi batu penjuru, menjadi pusat perhatian, menjadi orang yang sakit disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang timpang bisa pulih kembali, orang yang mati hidup lagi, orang yang buta bisa melihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini dulu dibuang. Justru Barnabas yang adalah penjahat pembunuh, namun kau para pemimpin Yahudi memintanya dia dibebaskan. Mereka meminta Barnabas dibebaskan sebagai hadiah Paskah, dan kemudian Yesus Kristus disalibkan supaya tidak terjadi lagi orang-orang mengenalkan namanya. Saudaraku, namun demikian, sekali lagi Yesus Kristus menjadi batu penjuru, menjadi patokan bagi perjalanan iman orang-orang percaya. Karena itu saudara, di dalam Alkitab, Petrus di hadapan para mahkamah agama dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dikaruniakan yang di dalamnya ada keselamatan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Ini artinya menjadi tantangan. Ya, ini yang dikatakan batu penjuru, yaitu dalam Yesus ada keselamatan. Padahal Petrus ini, Alkitab berkata, atau orang-orang yang mendengar ini berkata, sebenarnya dia bukan terpelajar. Maksudnya tidak dididik oleh rabi. Maksudnya dia tidak dididik spesial bicara. Tapi bicaranya seperti itu. Kenapa? Dipenuhi Roh Kudus. Yang keluar dari mulutnya Petrus itu adalah kuasa daripada Roh Kudus, sehingga dia bisa menyampaikan itu. Dan ini menjadi inspirasi kita sekalian, bahwa di bawah kolong langit
Dan ini dasarnya apa? Dia menjadi juru selamat. Dasarnya Yesus Kristus hidup, tidak mati. Ia bisa mendengar doamu, ia bisa melihat keadaanmu, ia mengerti hatimu. Karena itu saudara, kita bersyukur punya Allah yang hidup. Bukan seperti rekan manusia. Ya, itu dibuat rekan manusia. Digambar punya mata tapi tidak bisa melihat. Digambar punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Digambar punya mulut tapi tidak bisa bicara. Itu benda mati. Semua rasul, semua nabi mati jadi debu lagi. Tapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia menang. Dia adalah hidup. Itulah fakta yang disajikan, yang mesti harus kita ketahui sebagai orang percaya, sebagai eklesia. Fakta yang pertama, Tuhan Yesus itu sang penyembuh. Ya, fakta kedua, Tuhan Yesus itu hidup. Itu sebabnya orang sakit bisa dijamah, karena yang menjamah itu adalah hidup. Dengan kita mengetahui daripada fakta-fakta yang dinyatakan Alkitab, pastilah kita menjadi eklesia. Eklesia yang hidup, dan kita dengan berani tidak khawatir ketika kita berjalan dalam dunia ini, karena Allah yang hidup besertamu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar bersama. Mohon anugerah-Mu memberkati, supaya ini Kau terjemahkan di dalam hati kami, supaya kami boleh berjalan dan terus berjalan sesuai kehendak-Mu. Kami bersyukur Engkau hidup, kami bersyukur Engkau yang menyembuhkan. Kalau ada kawan-kawan kami di rumah yang saat ini bergumul masalah sakit, oh Tuhan, Engkau yang hidup, jamahlah kawan-kawan kami, jamahlah teman-teman kami, supaya mereka sehat dan sembuh oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kalau teman-teman kami ada pergumulan yang lain, bermacam-macam karena corona, oh Tuhan, kami mohon Kau lepaskan. Engkau mengetahui sedalam hatinya, Engkau mendengar seruan daripada semua teman-teman kami. Engkau sungguh melihat pergumulan mereka. Tolong Tuhan, supaya mereka sungguh dikuatkan imannya dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih secara nasional. Kami mohon anugerah-Mu supaya corona ini segera berlalu. Dengan demikian, sungguh kami bangsa Indonesia, orang-orang di seluruh dunia boleh beraktivitas sebagaimana biasa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap terima kasih. Amin. Bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam setiap hati dan pikiran kita, dan boleh menjadikan pedoman bagi kita menjalani hari lepas hari. Amin. Dan tiba saatnya kita mengakhiri pada saat pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan, pertolongan-Mu. Mari kita mau selalu yakin dan percaya bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kita berserah. Kita mengharapkan pertolongan kepada Tuhan saja, karena hanya Tuhan yang melihara hidup kita. Mari katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang,
hatimu kepada Tuhan. Jangan bimbang dan ragu, dan terimalah berkah-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memimpin, memberkati, melindungi jemaat sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin.